Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunitas Fahira Anjani Putri Wijayanto dengan NIM 1903-1097 dari Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan dengan materi, ide, gagasan, analisis usaha, dan bisnis model kanvas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu ide dan gagasan usaha. Ide adalah sebuah konsep, pikiran dan pengetahuan, sebuah metal, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Menurut KBBI, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Selanjutnya yaitu gagasan. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi selaku pelaku dengan mendorong munculnya suatu ide, usaha, dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dalam ruang lingkup tertentu. Selanjutnya adalah gagasan usaha, merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah usaha dalam menentukan bisnis yang akan dibangun. Bagaimana ide muncul? Yaitu dengan cara mendengarkan, melihat, dan merasakan akan muncul daya pikir yang kreatif. Dengan munculnya daya pikir yang kreatif ini, akan muncullah suatu ide. Setelah munculnya ide, tentu akan adanya inovasi yang akan dilakukan. Adapun pengelompokan ide dalam usaha yaitu yang pertama ada tipe A yaitu new market, di mana ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia di dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Yang kedua yaitu tipe B yaitu new technology, di mana ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Yang ketiga itu ada tipe C yaitu new benefit, di mana ide merupakan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Munculnya ide itu bisa di mana saja, kapan saja, dari siapa saja. Berikut ini adalah metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama itu ada metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Metode ini berisi perintah untuk mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan memodifikasinya. Tahap-tahap dalam melakukan ATM ini yaitu yang pertama itu mempelajari usaha yang sudah ada, yang kedua mengkaji input dan output suatu usaha, yang ketiga itu menganalisa tren populasi dan data demografi, yang keempat itu adalah mengkaji tren ekonomi, dan yang kelima itu meniru dan memodifikasi 4P yaitu place, price, product, and promotion. Yang kedua itu adalah analisis SWOT, merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu ada strengths, weakness, opportunities, and threats. Baiklah, yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada.
Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep dari perusahaan itu sendiri, misalnya seperti kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis dalam pemilihan usaha. Di sini kita dapat mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat dengan cara melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, lokasi di dekat kampus atau mall dapat dikembangkan menjadi kos-kosan, warnet, dan rental komputer. Selanjutnya itu kelemahan, melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena memiliki kekurangan tertentu. Contohnya, sebaiknya jangan membuka usaha rental komputer tetapi tidak mengetahui sama sekali keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga itu ada peluang, melihat peluang yang dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Contohnya, membuka usaha fotokopi di lingkungan dekat kampus, membuka usaha kantin di lingkungan perkantoran, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada ancaman, melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang beresiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Contohnya, investasi saham, di mana kita tidak cukup memiliki ilmu tentangnya atau bermain di pasar yang pelakunya sudah sangat banyak. Baiklah, poin B yaitu mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan, dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan akan sangat menghemat waktu jika sekedar berbelanja dengan menggunakan situs-situs perdagangan secara online ataupun layanan antar barang. Baiklah, masuk ke poin C yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama tetapi menjadi yang terbaik, di mana produk yang akan dilakukan itu melengkapi produk yang terlebih dahulu ada, seperti jasa catering dan antarjemput lembaga pendidikan, jasa penitipan anak, dan di perkantoran dan sebagainya. Poin D yaitu memadukan bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering. Baiklah, pada poin E itu mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat besar di pasaran, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun selera pelanggan yang selalu berubah. Poin F yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya, produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar player musik digital atau disebut dengan Walkman Network. Poin G yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru, tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran
yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti akan menjadi lebih banyak, karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga ada anak-anak balita. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal dengan banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dilakukan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Business Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Berikut ini adalah 9 elemen yang terdapat dalam Business Model Canvas. Yang pertama itu ada Customer Segments atau segmentasi konsumen, merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Contohnya, maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Baiklah, yang kedua itu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen, merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, dan lebih nyaman, serta lebih murah. Yang ketiga ada channel atau saluran, merupakan sebagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segments dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Yang keempat yaitu ada revenue streams atau sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baiklah, yang kelima ada key research atau sumber daya, merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk menjadikan value proposition mereka. Baiklah, yang keenam yaitu ada customer relationship atau hubungan konsumen, merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Baiklah, yang ketujuh yaitu ada key activity atau aktivitas yang dijalankan, merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara menjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasikan. Key activity adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Dan contoh dari key activity ini adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activity-nya. Untuk manufaktur, supply chain management adalah salah satu key activity-nya. Baiklah, yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama, merupakan perjanjian formal di antara 2 atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan.
Elemen ini berfungsi untuk perorganisasian, aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Baiklah, yang terakhir yaitu ada cost structure atau struktur biaya, merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Baiklah, di sini ada contoh bisnis kanval model tentang falafel Lakers atau sandwich. Di sini ada key partners. Yang pertama itu Jogja Bojong Soang, yang kedua ada pasar Kordon, dan yang ketiga Jalan Cibada. Dan key activity-nya itu adalah produksi, packaging, pemasaran, penjualan, dan stok barang. Key research-nya itu adalah sumber daya manusia dan finansial. Value position-nya itu yang pertama produk yang inovatif, yang kedua itu dibuat dengan bahan yang berkualitas, dan yang ketiga harganya yang terjangkau, dan yang keempat layanan delivery. Kita masuk ke customer relationship, yaitu yang pertama diskon 50% untuk setiap pembelian 4 atau lebih di setiap itemnya. Yang kedua bisa bertemu langsung atau cash on delivery. Yang ketiga yaitu ada membuka peluang bisnis. Selanjutnya itu ada channel. Yang pertama membeli secara langsung di CFD, dan yang kedua itu social media seperti line ad. Kalau customer segments-nya itu yang pertama siapa yang akan ditujukan, yaitu adalah pada laki-laki dan perempuan dimulai dari usia 15 sampai 25 tahun di Buah Batu atau Telkom University. Yang kedua itu ada pasar tersegmentasi. Masalahnya A. Ingin sarapan praktis, yang praktis dan cepat. Yang B. Harganya terjangkau. Dan yang C. Bisa dimakan sebelum masuk ke dalam kelas. Cost strukturnya itu yang pertama ada bahan baku dan packaging, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada internet dan pulsa, yang keempat itu gaji karyawan. Sedangkan revenue streams-nya itu menjual produk langsung ke customer. Baiklah, saya rasa itu saja pemaparan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang apabila ada salah-salah kata ataupun salah pengucapan, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.